Strukturalisme murni adalah sebuah teori struktural yang terkandung dalam unsur intrinsik dalam sebuah karya sastra. Di dalam unsur intrinsik tersebut terkandung diksi, pilihan kata, tema, rima, latar, plot, tokoh, judul, dan sudut pandang. Berikut ini bahasan teori strukturalisme murni dalam novel Secangkir Kopi dan Pencakar Langit. Pertama, tema. Tema adalah sesuatu yang menjadi gagasan pokok di dalam sebuah karya sastra. Dari temalah cerita di dalam karya sastra mengalir mengikuti tema yang telah ditetapkan. Yang menjadi tema dalam novel Secangkir Kopi dan Pencakar Langit adalah romansa penceritaan yang berselimutkan persahabatan di antara tokohnya. Di awal cerita sudah dapat dipastikan bahwa novel yang satu ini bertemakan romansa, walaupun belum begitu dijelaskan. Namun di dalam prolog, ketika kita mulai memasuki halaman awal dari novel ini, kita akan dapat menyimpulkan bahwa novel ini bertemakan romansa antara tokohnya. Kedua, diksi. Diksi merupakan pilihan kata yang digunakan dalam sebuah karya sastra. Dalam penentuan diksi ini, kita dapat mengetahuinya dengan membaca kutipan yang ada di dalam novel. Di dalam novel ini menggunakan diksi yang sangat sederhana, walaupun ada beberapa monolog tokoh di dalam cerita yang menggunakan bahasa Inggris, namun hal itu tidak menjadikan novel ini terkesan kaku dalam penuturannya. Dialog yang dilakukan antara tokoh sangat baik sehingga kita dapat memahami dengan mudah setiap ujaran yang dituturkan oleh para tokoh. Ketiga, plot. Plot merupakan alur cerita yang digunakan pada sebuah karya sastra untuk menentukan bagaimana ceritanya itu akan dijelaskan. Plot atau alur memiliki tiga macam, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur yang dipilih dalam cerita novel ini adalah alur campuran. Awal cerita menggunakan alur yang sudah berada di tengah, lalu beberapa halaman berikutnya, alurnya berubah menjadi mundur. Biasanya ditandai dengan mengenang masa lalu atau lain sebagainya. Kemudian ketika si tokoh sudah selesai mengenang masa lalu, alurnya berubah menjadi alur maju. 4. Latar. Latar merupakan gambaran yang terjadi di dalam cerita mengenai tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat dalam novel ini yaitu kantor, Jakarta, negara Jerman, dan masih banyak lagi. Latar waktu yaitu pagi, siang, sore, dan malam. Dan latar suasananya adalah senang, sedih, ramai, riang, mengejutkan, dan lain sebagainya. 5. Tokoh. Tokoh adalah siapa saja pelaku yang ada di dalam cerita. Setiap tokoh memiliki karakter yang berbeda supaya terjadi harmonisasi di dalam cerita tersebut. Tokoh dalam novel ini antara lain Ataya, Satria, Gilman, Caca, Alisa, Mas Haris, Radi, Ganes, Pajar, Divanda, Lasa, dan masih banyak lagi. 6. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara si penulis menempatkan dirinya atau dari mana penulis melihat cerita yang telah dibuat olehnya dalam karya sastra. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini merupakan sudut pandang orang ketiga di mana si penulis ini memposisikan dirinya sebagai seorang yang maha tahu. 7. Judul. Judul adalah nama yang dipakai untuk menamai sebuah buku, bab, atau lain sebagainya. Seperti yang sudah saya jelaskan di penjelasan sebelumnya, novel ini menggunakan judul Secangkir Kopi dan Pencakar Langit. Itulah unsur-unsur yang menjadi bahasan dalam teori strukturalisme murni di dalam novel tersebut. Jika dikaitkan dengan perkembangan novel masa kini, teori strukturalisme murni sudah jarang digunakan dalam meneliti sebuah karya sastra, dikarenakan teori ini memiliki kelemahan, yaitu hanya berfokus pada unsur intrinsik saja dan melupakan unsur ekstrinsiknya, seperti latar belakang, pengarang, dan bagaimana kehidupan sosialnya. Oleh karenanya, teori strukturalisme murni digantikan oleh teori strukturalisme genetik sebagai pembaruan dari teori sebelumnya. Akan tetapi, tidak ada salahnya untuk menggunakan teori strukturalisme murni sebagai sebuah acuan dalam meneliti karya sastra jika memang diperlukan dalam penelitian.